Baitur Rahman, sekolah alam Baitur Rahman. Kita skip dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini persiapan untuk ke beduk-beduk ya. Ceritakan alurnya seperti apa nih? Oh, dari awal. Hari ini kan takutnya menghindari bermalam di jalan. Jadi rencana sekolahan itu anak-anak berangkat jam 3 pagi supaya tidak bermalam di jalan. Menghindari itu jadi jam 3 pagi karena 12 jam sampai 14 jam. Jadi kalau kita berangkatnya jam 3, jadi dipaskan nanti sekitar maghrib atau isya baru sampai sana. Jadi anak-anak tidak sampai bermalam di jalan supaya menghindari ya segala sesuatu yang terjadi. Jadi semuanya perjalanan di waktu pagi sampai menjelang malam, insya Allah sampai sana. Dan nanti anak-anak ini sudah ada di kelas masing-masing untuk mabit, jadi tidak ada kata terlambat. Jadi anak-anak dikumpulkan saat ini jam 9, sebenarnya mulai jam 7 tadi karena mereka harus rapid dulu, semuanya sehat, baru mereka mabit, tidur dulu sampai jam 3, nanti jam 3 mungkin sholat malam dulu, baru mereka berangkat lewat Sangatta. Nanti pagi sekitar subuh mereka sudah sampai Sangatta, jadi bisa sholat berjamaah di sana dan sarapan pagi dulu sebelum menjalankan perjalanan lagi. Jadi mereka nanti ada mampir di tempat apa itu, pecel, nggak tahu pecel Madiun apa pecel Lamongan, saya kurang fokus kemarin. Ceritanya seperti itu. Nanti di setiap perjalanan, setiap ada masjid, mereka akan berhenti untuk siapa tahu ada yang pengen ke kamar mandi atau mungkin waktu sholat. Jadi sekalian tiap ada masjid mereka akan berhenti di tempat yang itu. Tapi kayaknya nanti mereka akan bermalam dulu di sebelum sampai ke biduk-biduk itu, mungkin kayaknya rencananya mau bermalam dulu. Jadi persiapan fisik juga supaya agak fit, jadi mereka kayaknya bermalam dulu sih kemarin beritanya, cuma saya belum tahu kelanjutannya. Tapi rencananya untuk para pengajar bilangnya seperti itu. Nanti mau ke biduk-biduk itu kan kayak pulau, jadi kayak ke Beras Basah. Jadi mereka itu nanti naik perahu besar, jadi mobil masuk Kayak ferry gitu ya? Ya, kalau ferry sih ya gedenya mungkin se-ferry, tapi cukup 6 atau 4 mobil saja. Jadi bergantian. Yang lama itu dari mau masuk biduk-biduk karena pasti banyak pengunjung. Jadi yang paling lama itu arah ke biduk-biduknya. Kalau arah kembalinya bilangnya 5 menit aja sudah bisa, karena saat itu mungkin pulangnya tidak bersamaan dengan pengunjung lain. Jadi ceritanya kemarin tuh bisa sampai 1-2 jam untuk menuju ke biduk-biduk karena banyaknya pengunjung. Yang diberangkatkan kelas berapa aja nih? Ini kelas 7 dan 8 karena jumlah anak-anaknya kan sedikit. Saya sepertinya pikirnya sih begitu, cuma nggak tahu apa rencananya karena tahun yang lalu tidak ada ini kan live in. Karena corona, jadi tahun ini karena anak-anaknya mungkin sedikit, kelas 8 itu ada 26 anak, kelas 7 kalau nggak 21 23, saya nggak paham ya kelas 7. Kalau kelas 8 memang 26 anak, jadi karena hanya 40 lebih, jadi mereka dijadikan satu supaya lebih rame dan banyak kan. Kalau di sana kan daerah baru, jadi kalau rame kan insya Allah safety lah, walaupun daerah baru tapi kan banyak teman-temannya. Tinggal di mana ini nanti? Nanti anak-anak itu live innya ada orang tua asuh atau orang tua angkat. Orang tua angkat itu orang tua penduduk sana, jadi oleh kepala desa atau apa namanya, bukan kepala desa, kalau di kampung itu namanya saya lupa, tapi intinya itu kepala kampung lah anggap aja. Jadi ada beberapa rumah yang ditunjuk nanti untuk anak-anak live in. Jadi anak-anak nanti dipilih, tiap rumah itu dipilih untuk anak-anak menginap. Jadi tiap satu rumah itu bisa ditinggali 3 atau 4 orang anak.
jadi tidak sendiri-sendiri. Berapa hari ini tuh? Ini pulang pergi sekitar 10 hari karena tanggal 16, tanggal 26 dia anak-anak balik lagi. Perkiraan berapa mobil untuk ke sana? Satu mobil itu 5 anak, jadi tidak umpel-umpelan ya. Alhamdulillah, karena perjalanannya jauh, jadi satu mobil dipastikan 5 anak, jadi dibagi aja itu. Ada berapa mobil, jadi baju ransel yang isinya untuk pakaian untuk di sana, anak-anak dijadikan satu ransel, dimasukkan bukan mobil yang dipakai anak-anak, tapi ditaruh di mobil pickup supaya lebih leluasa anak-anak di dalam mobil karena perjalanannya jauh. Jadi guru-guru kayaknya ada mobil sendiri, dan anak-anak ini ya kalau nggak salah ada 8 mobil lah, 8 atau 10 lah, saya belum paham kemarin. Tapi intinya satu mobil itu ada 5 anak, jadi sama sopir 6. Perkiraan berapa wali kelas atau berapa guru yang mengikuti ini, Bu? Yang ikut sekitar 6 ya, 6 atau 4 saya lupa. Itu yang guru ya, yang guru. Kalau yang Staff? Untuk acara live-in-nya mungkin guru pendamping kayak outbound kayak gitu-gitu mungkin ada, mungkin itu di luar guru yang di sini, karena ada kelas 9 yang masih harus belajar karena kan menyiapkan untuk nanti ujian akhir tahun, bukan akhir tahun ya, akhir kelas 3 ya. Jadi akhir kelas 3 harus ada guru yang standby di sini untuk tetap mengajar. Jadi yang di sana itu mungkin wali kelas, mungkin 4 guru aja. Yang lainnya guru-guru yang pendamping yang nanti ada kegiatan-kegiatan kayak outbound atau apa sejenisnya itu di luar guru. Mungkin dari guru SD atau TK saya belum tahu, tapi intinya ada guru pendamping. Kira-kira manfaat untuk live-in ini apa yang diambil? Kalau menurut saya live-in itu anak-anak diajarkan untuk interaksi dengan orang lain, untuk bisa mandiri, karena hidupnya kan sama orang lain. Nanti apa yang dikerjakan orang tua asuh atau orang tua anak itu, mereka anak-anak ini yang tinggal satu rumah itu akan ikut. Kalau orang tua angkatnya sebagai nelayan, mereka juga harus ikut ke laut. Terus yang untuk petani, anak-anak juga harus ikut ke sana. Jadi tidak ada tebang pilih. Anak-anak juga nggak tahu orang tuanya itu kerja apa, belum tahu semuanya. Jadi siapa yang kelompoknya ikut itu, ikut di rumah siapa, ya itu dia yang nanti pada saat di sana baru tahu, oh orang tua angkat saya kerjanya ini. Itu baru tahu. Mereka nanti menjemput. Kan mereka nanti dikumpulkan di suatu tempat di balai desa atau apa, nggak, saya belum tahu. Jadi orang tua angkatnya nanti datang semuanya untuk menjemput anak-anak yang tadi ini yang mau dibawa ini, yang untuk tinggal sama dia. Dan insya Allah kemarin guru-guru sudah survei di sana beberapa hari untuk mau ke pantai itu gimana, terus orang tuanya harus gimana, semuanya ada persyaratan karena yang dulu-dulu jadi pelajaran yang sekarang. Jadi harus gimana ya? Evaluasinya sudah ada. Jadi nanti anak-anak itu udah mulai terakomodir ya. Yang terakhir untuk antigen ini cuma sekali aja ketika berangkat atau seperti apa nanti ketika pulang? Kalau pulang belum tahu karena belum. Kalau yang dulu kan enggak, karena belum pandemi. Karena kemarin ini permintaan dari orang tua juga, takutnya karena dia kan di sana kan kampung mungkin jarang orang dari luar, paling orang-orang situ. Jadi ini pendatang, termasuk pendatang. Jadi anak-anak harus dinyatakan sehat supaya ke sana juga nggak ada beban. Jadi semuanya dinyatakan sehat baru boleh berangkat. Dan alhamdulillah ada bantuan dari pupuk Kaltim khusus antigen. Iya, alhamdulillah. Jadi tidak jadi membayar. Kemarin tuh seharusnya kita harusnya membayar sekitar 110.000 tiap anak. Tiap antigen. Tiap antigen itu satu anak 110.000.
berhubung ternyata ada bantuan dari PKT, jadi uang itu kita alokasikan untuk nanti tambahan sebagai souvenir untuk orang tua angkat, untuk tambahan karena sebenarnya souvenir itu sudah disiapkan dari sekolah, sembako sama uang. Berhubung ini anak-anak sebagian dikembalikan, jadi orang tua sepakat bahwa untuk tambahan souvenir, jadi kita tidak perlu mengeluarkan Untuk biaya souvenir. lagi untuk souvenir karena udah ada uang kembalian dari antigen tadi. Jadi alhamdulillah, bersyukur. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan berangkat selamat, Amin. sehat, dan pulang selamat sehat. Amin ya rabbal alamin. Kita langsung nonton apa ya? Ucapan selamat datang. Kita ke atas dulu. Prosedurnya ini sebelum ke biduk-biduk harus melaksanakan antigen ya. Kita lihat dulu untuk proses antigennya untuk kelas 8. Rencananya malam ini tidur di sana. Assalamualaikum. Ternyata ada yang ketinggalan. Sepatu hitam, Mbak. Sama laser. Lasernya kamu taruh mana? Kamu melu aku aja. Kok aku lek lali kamu iling. Barang-barangnya dibawa. Ini situasi ketika orang tua sudah pada pulang, lalu anak-anak yang sedianya nanti berangkat ke biduk-biduk sudah mulai mempersiapkan diri untuk istirahat. Nah, itu salah satu dari mereka. Kak, kelas 7 di atas. Kelas 7. Ahwat. Kelas 7 sama 8. Kayaknya di sana. Iya, ini kelas 7 8. Malam. Minum susu ya. Waktunya minum susu. Ini Aura. Gede. Tadi makan roti sama. Konstruksi bangunannya bagus ya, antara kelas 1 dengan yang lainnya diberikan pembatas seperti rolling door. Jadi sepertinya kalau ada pertemuan bisa dijadikan ruang serbaguna ini ya. Nah, itu di sana itu. Semua bawa Al-Quran nih ya, luar biasa ini. Ahwadnya bawa Al-Quran, berkumpul di ruang sebelah. Oke, terima kasih, saya kira cukup sekian ya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Jangan lupa tebar semangat, tebar kebaikan walaupun hanya sekedar memencet tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.